Gerak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pelajaran apa di sana? Ya, oke. Mulai pelajaran kita pada hari ini. Mas, ayo semua kelas pimpin doa. Mulai pelajaran pada hari ini kami pakai pembicaraan untuk bagaimana yang penting. Mulai. Kita Laura. Jangan dulu. Apa ya? Jadi Saputra. Kita menyanyikan lagu wajib satu nusa satu bangsa. Yuk, siapa yang ingin jadi dirijennya maju ke depan dan yang lainnya silakan berdiri anak ya. Ya, silakan dah. Yuk kita sebelum memulai pelajaran kita hari ini kita akan explain terlebih dahulu. Gabung pagi, gabung siang, gabung malam, gabung pagi, gabung siang. Ibu akan menanyakan kepada kalian materi minggu lalu kita belajar tentang apa nak? Berpikir kritis dan semangat mencintai diri. Ada yang tahu nak apa itu berpikir kritis? Ya, silakan Linda. Ya. Berpikir kritis adalah memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara menganalisis suatu evaluasi dan memberikan pendapat yang tersendiri. Nah, ya itu berpikir kritis, memecahkan suatu masalah. Nah, ternyata kalian masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar materi kita tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan menutup aib orang lain. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu peserta didik menganalisis cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib. Adapun yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa cabang iman adalah perintah agama. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengimplementasikan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Dari kalian kelompok ya, inilah sudah ada kelompoknya, terdiri dari empat kelompok. Itu tugasnya kelompok 1 itu menepati janji ya, dan kelompok 2 itu mensyukuri nikmat, yang kelompok ketiga memelihara lisan,
Dah, yuk mulai kelompok 1. Yuk, silakan dipresentasikan. Siapa yang mau dipresentasikan? Yuk, menghafal janji. Siapa? Mana kelompoknya? Ayo. Bagaimana cara kita menyikapi janji tersebut untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta menghargai sesama dan senantiasa berusaha memenuhi janjinya, dia akan selalu mengingat kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 3. Syarat ketentuan atau yang harus dipenuhi. Di dalam bahasa Arab, janji disebut dengan istilah akad. Saya buka sesi tanya. Silakan. Jangan kalau ada yang mau menanya. Baiklah, sesi tanya. Saya tutup. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang yang akan dibacakan oleh Mona. Janji itu dapat disebutkan dalam hati diucapkan secara besar tanpa pakai tulis. Pada intinya janji yang telah diucapkan dan dijanjikan untuk dilaksanakan harus ditepati. Janji yang disebut dengan istilah nazar di dalam pembentukan bahasa Indonesia. Nazar diartikan janji pada diri sendiri tidak berbuat sesuatu tidak maksud sampai tahu dan tidak dilaksanakan. Baiklah, apakah sudah jelas? Pertanyaan yang kedua, ya siapa? Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan yang kedua, apa pertanyaan? Hadis tentang menepati janji. Baiklah, pertanyaan dari Indah akan dijawab oleh Cynthia. Pada dasarnya dalam hidup manusia terkait kejadian yang Allah Taala, apakah itu tidak diucapkan termasuk pada Allah itu jelas di dalam Al-Quran. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa berada di dalam manusia dalam berarti menunjukkan bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa dan kita sebagai yang banyak itulah janji yang diamalkan manusia. Yang dijaga Baiklah, begini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang maaf, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Cynthia, Linda, Devi Marcella, dan Dewa. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang mensyukuri nikmat yang akan disampaikan oleh Dewa. Bersyukuri nikmat.
Pengertian mensyukuri nikmat. Arti syukur pada dasarnya adalah berterima kasih dengan mengucapkan pujian kepada Allah yang Maha Pemberi. Di dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat menguraikan bahwa syukur juga diartikan sebagai upaya menggunakan semua nikmat yang Allah SWT titipkan sesuai dengan yang Allah SWT inginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cara mensyukuri nikmat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT. Di antaranya sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa kenikmatan yang kita terima merupakan pemberian Allah SWT. 2. Bisa senantiasa memuji Allah SWT. 3. Menggunakan kenikmatan Allah SWT sesuai yang dikehendaki Allah SWT sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. 4. Menggunakan tubuh dari azab Allah SWT. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Buat ingin bertanya, Baik, Pak. kan Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak dari kelompok 4 yang bertanya. Sebutkan manfaat menjadi orang yang bersyukur. ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Jati dari kelas 3 IPA 1. Bagaimana cara kita untuk bersyukur atas nikmat Allah? Jika jawaban dari Husni akan dibacakan oleh Dewa. Manfaat jadi orang bersyukur. Salah satunya ialah senantiasa berpandang positif atau husnuzan. Yang kedua, lebih produktif dan optimis. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan tentram. Yang keempat, nikmatnya terus bertambah dan terhindar dari azab Allah SWT. Apakah jawabannya Dewa? Selanjutnya yaitu soal yang diberikan Eca akan dijawab oleh Firda. Allah SWT. 1. Meyakini bahwa kenikmatan yang kita terima merupakan pemberian Allah SWT. 2. Kita senantiasa memuji Allah SWT. Jika diberi nikmat, maka hendaknya kesadaran dari Allah SWT. 3. Menggunakan kenikmatan dari Allah SWT sesuai yang dikehendaki Allah SWT sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. 4. Menggunakan tubuh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam hal ini, anggota tubuh dijadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah SWT. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil ibadah seorang muslim adalah senantiasa menjaga lisan, kecuali untuk ucapan yang bermanfaat. Kita hendaknya memilih diam daripada berkata tanpa mengandung manfaat. Jika akan berbicara, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu apakah ucapan yang akan kita keluarkan dari lisan kita itu mengandung manfaat dan kebenaran atau mengandung mudarat atau kerugian bagi kita diri dan orang lain. Berikan penghormatan orang. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Saya Muhammad dari kelompok 1. Bagaimana cara kita menghindari kesalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami
kami yang berjudul Filosofi Aib Orang Lain. Sebelum membacakan diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan nama saya Muhammad Ismail Dan aib pada orang lain. Baiklah, pertanyaan dari sini akan dijawab oleh kita. Aib berdasarkan sifatnya adalah aib yang zahir, yaitu aib yang dapat terlihat secara jelas jika diamati secara detail. Aib yang tersembunyi yaitu aib yang tidak tampak. Kalau sudah jelas, Itulah hasil diskusi kita hari ini ya. Ada yang tentang menepati janji, ada yang tentang mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan dan menutup aib. Nah, menepati janji, kalau kita berjanji itu harus kita tepati. Kemudian memelihara lisan. Nah, bagaimana cara kita memelihara lisan? Apa sih itu memelihara lisan? Nah, menjaga ucapan kita. Nah, kalau mensyukuri nikmat apa nah? Nah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian menutup aib orang lain. Nah, bagaimana cara kita menutup aib orang lain? Misal ada orang mempunyai aib, misalnya, kemudian dia bercerita kepada kamu, aib itu jangan disebarkan kepada orang lain. Nah, itulah materi kita hari ini. Kemudian di sini ibu ada suatu gambar. Nah, ayo, ya, silakan HP-nya, ya, ya kan? Nanti ibu kirim linknya, ya, kalian buka di Kuisis. Nanti kuisisnya kalian kerjakan. Itu ada soal. Nanti di situ ada waktunya, berapa menit kalian mengerjakan, langsung sudah ada benar atau salahnya. Ya. Ibu rasa cukup sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.